Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyadana. Saya dari Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi inventory, atau yang bisa kita kenal dengan persediaan. Nah, inventory ini sebenarnya sudah diatur di dalam PSAK nomor 14. Nah, mungkin teman-teman bertanya, apa itu PSAK? PSAK adalah sebuah singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yaitu merupakan sebuah kerangka prosedur rujukan dalam membuat laporan keuangan akuntansi. PSAK ini berisi aturan-aturan yang berhubungan dengan kegiatan mencatat, menyusun, melakukan, dan juga menyajikan sebuah laporan keuangan. Kemudian, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai persediaan. Persediaan sudah dijelaskan pada minggu lalu, yaitu persediaan akan muncul pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Namun keduanya memiliki perbedaan. Misalnya, pada perusahaan dagang, persediaan itu berupa persediaan barang dagangan, atau yang bisa kita kenal dengan merchandise inventory atau inventory, yaitu persediaan berupa barang dagangan yang dibeli oleh perusahaan kita untuk kita jual kembali tanpa kita merubah bentuk dari barang dagangan tersebut. Nah, persediaan barang dagangan ini merupakan bagian dari aset lancar yang akan memberikan manfaat ketika barang dagangan tersebut terjual. Nah, berbeda halnya dengan persediaan pada perusahaan manufaktur. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu, bahwasanya persediaan pada perusahaan manufaktur itu terdiri dari 3 persediaan. Yang pertama yaitu adalah persediaan bahan baku, kemudian persediaan barang dalam proses, dan yang terakhir adalah persediaan barang jadi. Ketiga persediaan ini merupakan bagian dari aset lancar dan akan dilaporkan di dalam laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position. Nah, kemudian materi yang selanjutnya yaitu adalah penentuan kuantitas unit barang dagangan. Nah, maksudnya di sini adalah bagaimana menentukan jumlah unit yang masih tersisa pada setiap akhir periode. Nah, adapun cara penentuan kuantitas ini akan berbeda tergantung dengan sistem pencatatan persediaan yang digunakan oleh perusahaan kita. Seperti yang sudah saya jelaskan juga minggu lalu, bahwasanya ada 2 sistem pencatatan persediaan, yaitu ada sistem pencatatan perpetual dan ada sistem pencatatan periodik. Nah, pada sistem pencatatan perpetual yang menggunakan kartu persediaan sebagai buku pembantu persediaan yang digunakan untuk mencatat setiap kali terjadi mutasi yang berhubungan dengan barang dagangan, maka jumlah kuantitas barang dagangan dapat kita ketahui setiap saat dengan melihat catatan pada kartu persediaan yang sudah kita buat. Namun, perlu kita ingat teman-teman, bahwasanya terkadang jumlah persediaan yang sebenarnya ada di gudang bisa jadi berbeda dengan yang ada menurut catatan kartu persediaan. Hal ini disebabkan karena persediaan tersebut bisa jadi rusak, pecah, ataupun hilang dicuri, sehingga perusahaan yang menggunakan sistem perpetual juga sebaiknya melakukan perhitungan fisik pada persediaan di setiap akhir periode. Jika terdapat perbedaan antara unit barang dagangan yang tersisa menurut catatan kartu persediaan dengan unit barang dagangan menurut perhitungan fisik, maka yang akan menjadi acuan adalah menurut hasil perhitungan fisik. Dan perusahaan harus membuat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan nilai persediaan akhir ini supaya sesuai dengan nilai menurut perhitungan fisik tadi. Kemudian untuk sistem pencatatan periodik, itu jumlah kuantitas barang dagangan pada akhir periode dapat kita ketahui setelah perusahaan kita melakukan perhitungan fisik persediaan pada setiap akhir periode. Perhitungan fisik ini meliputi perhitungan jumlah, berat, kondisi untuk setiap jenis barang dagangan. Hasil perhitungan fisik ini berupa jumlah barang dagangan yang masih tersisa dalam satuan unit. Selanjutnya, perusahaan akan menghitung nilai persediaan barang dagangan akhir dengan mengalihkan unit yang masih tersisa dengan hasil perhitungan fisik dengan harga perolehan per unit. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu adalah permasalahan
dalam penentuan kuantitas persediaan. Nah, di sini ada dua permasalahan. Yang pertama adalah pengakuan. Nah, maksudnya di sini adalah pengakuan kepemilikan atas barang dalam pengiriman atau yang bisa kita kenal dengan good in transit. Nah, permasalahan ini teman-teman akan muncul terkait dengan pelaporan nilai persediaan pada akhir periode disebabkan adanya barang dagangan yang sudah kita beli namun masih di dalam pengiriman sehingga barang dagangan tersebut belum sampai di gudang perusahaan kita ketika perusahaan kita melakukan perhitungan persediaan. Hal ini akan menimbulkan permasalahan yaitu apakah barang dagangan dalam pengiriman ini akan dihitung sebagai persediaan milik perusahaan kita atau sebaliknya, yaitu tidak. Pengakuan kepemilikan atas barang ini dalam pengiriman tergantung pada syarat kesepakatan yang terah di dalam faktur. Nah, kedua syarat atau kedua kesepakatan ini sudah saya jelaskan minggu lalu, tapi akan saya jelaskan kembali pada materi kali ini. Yang pertama yaitu adalah FOB tipping point, yaitu adalah sebuah syarat kesepakatan di mana kepemilikan atas barang dagangan sudah beralih dari penjual ke pembeli sejak di gudang penjual, sehingga yang membayar biaya angkut adalah si pembeli. Kemudian ada FOB destination point. Nah, pada FOB destination point adalah sebuah kesepakatan di mana kepemilikan atas barang dagangan baru akan beralih dari penjual kepada pembeli setelah barang dagangan tersebut sampai di gudang pembeli. Sehingga yang membayar biaya angkut adalah si penjual. Baiklah, saya akan memberikan ilustrasi untuk lebih memahami permasalahan ini. Misalnya, perusahaan saya merupakan perusahaan dagang yang beroperasi di Kota Bengkulu. Nah, perusahaan saya itu melakukan pembelian barang dagangan pada tanggal 28 Desember 2020 sebanyak 1.000 unit dengan harga perolehan per unit yaitu adalah $10 dari perusahaan Glosir di Jakarta. Nah, barang tersebut dikirim melalui jasa pengiriman pada tanggal 29 Desember 2020 dan baru sampai di perusahaan saya itu pada tanggal 2 Januari 2021. Nah, jika perusahaan saya ingin menyusun laporan keuangan tahunan pada tanggal 31 Desember 2021, apakah barang dagangan yang saya beli pada tanggal 28 Desember 2020 tersebut akan saya akui sebagai persediaan barang dagangan perusahaan atau tidak pada laporan keuangan 31 Desember 2020. Untuk menjawabnya, maka tergantung kepada kesepakatan yang kita terah atau yang biasanya tertera di dalam faktur pembelian kita. Misalnya, ketika kita menggunakan kesepakatan FOB shipping point, maka kepemilikan barang atas barang dagangan yang sudah kita beli pada tanggal 28 Desember 2020 tersebut itu sudah beralih dari penjual kepada pembeli sejak di gudang penjual di Jakarta. Sehingga pada laporan keuangan per 31 Desember 2020, perusahaan saya sudah boleh mengakui barang dagangan tersebut sebagai persediaan barang dagangan yang akan saya laporkan sebagai aset lancar perusahaan saya. Namun, berbeda halnya ketika saya menggunakan FOB Destination Point, maka kepemilikan atas barang dagangan yang dibeli pada tanggal 28 Desember 2020 tersebut baru akan beralih kepemilikannya kepada saya setelah barang dagangan tersebut sampai di gudang saya di Kota Bengkulu, yaitu pada tanggal 2 Januari 2020. Sehingga pada laporan keuangan per 31 Desember 2020, perusahaan saya belum boleh mengakui barang dagangan tersebut sebagai persediaan barang dagangan milik saya. Kemudian, permasalahan yang kedua yaitu adalah mengenai barang konsinyasi. Barang konsinyasi atau juga yang kita sebut dengan barang titipan yaitu barang dagangan milik perusahaan orang lain yang dititipkan oleh mereka kepada perusahaan kita untuk kita jualkan. Nah, perusahaan yang mempunyai barang tersebut akan menetapkan berapa harga jual atas barang dagangan tersebut
Dan bagi perusahaan kita yang menjual barang konsinyasi ini, maka pendapatan yang kita peroleh itu berasal dari selisih antara harga jual barang tersebut dengan harga yang harus diserahkan kepada pemilik barang. Jika barang konsinyasi ini tidak laku terjual, maka resiko yang menanggung resiko adalah si pemilik barang, bukan pada perusahaan kita yang menjualkan. Kepemilikan atas barang konsinyasi masih di tangan perusahaan yang memiliki barang tersebut, bukan barang milik perusahaan kita yang menjualkan. Sehingga perusahaan yang menjualkan tidak boleh, atau perusahaan kita yang bertindak sebagai menjual atau tempat menitipkan barang tersebut, tidak boleh mengakui barang konsinyasi tersebut sebagai persediaan barang dagangan milik kita. Nah, kemudian yaitu ada materi mengenai metode penilaian persediaan. Nah, di sini maksudnya adalah penilaian persediaan ialah suatu untuk menentukan nilai persediaan barang dagangan akhir yang akan disajikan sebagai nilai persediaan barang dagangan pada laporan posisi keuangan perusahaan atau statement of financial position. Ada beberapa metode juga dalam penilaian persediaan. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu adalah metode harga perolehan. Penilaian persediaan menggunakan harga perolehan ialah maksudnya di sini adalah menilai persediaan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dikalikan dengan harga perolehan per unit. Harga perolehan atas barang dagangan adalah semua pengeluaran yang dibayarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang dagangan sampai barang dagangan tersebut siap untuk dijual. Permasalahan muncul ketika dalam satu periode tertentu perusahaan kita melakukan beberapa kali pembelian dengan harga perolehan yang berbeda-beda. Maka ada beberapa cara untuk menentukan nilai persediaan berdasarkan metode harga perolehan. Yaitu yang pertama yaitu adalah identifikasi khusus. Nah, di sini biasanya digunakan oleh perusahaan untuk jenis barang dagangan yang memiliki kode-kode unik. Misalnya seperti mobil ataupun motor yang di setiap unitnya memiliki nomor kerangka masing-masing. Jadi, nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung untuk unit yang masih tersisa pada akhir periode dikalikan dengan harga perolehan atas barang yang masih tersisa tersebut. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan asumsi arus harga perolehan. Nah, pada asumsi arus harga perolehan itu juga dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu adalah PIPO atau singkatan dari first in first out. PIPO ini merupakan asumsi arus harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit urut harga perolehan terakhir. Sedangkan harga pokok penjualan pada sistem periodik akan kita hitung dengan mengurangkan harga perolehan atas barang yang tersedia untuk dijual atau cost of good available for sale dengan nilai persediaan barang dagangan akhir. Jika menggunakan sistem perpetual, maka harga pokok penjualan dihitung dengan mengalihkan unit yang terjual dengan harga perolehan per unit urut harga perolehan awal. Kemudian ada last in first out atau yang bisa kita kenal dengan LIFO. LIFO adalah sebuah asumsi arus harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit urut harga perolehan awal. Sedangkan harga pokok penjualan pada sistem periodik akan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan atas barang yang terjual, cost of good available for sale, dengan nilai persediaan barang dagangan akhir. Jika menggunakan sistem perpetual, maka harga pokok penjualan dihitung dengan mengalihkan unit yang terjual dengan harga perolehan unit urut harga perolehan terakhir. Asumsi arus harga perolehan LIFO tidak diperkenankan oleh standar akuntansi IFRS. Karena dengan menggunakan asumsi LIFO, nilai persediaan yang disajikan pada laporan posisi keuangan itu tidak akan relevan dengan harga yang berlaku di pasar pada tanggal pelaporan. Hal ini disebabkan karena pada asumsi LIFO, nilai persediaan barang dagangan yang kita hitung itu dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit urut harga perolehan awal.
Kemudian asumsi yang terakhir yaitu adalah average method. Average method adalah sebuah asumsi arus kas harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit barang yang tersisa dengan harga perolehan rata-rata per unit. Dengan harga pokok penjualan pada sistem periodik akan kita hitung dengan mengurangkan harga perolehan atas barang dagangan yang terjual atau cost of good available for sale dengan nilai persediaan barang dagangan akhir. Jika menggunakan sistem perpektual, maka harga pokok penjualan dihitung dengan mengalihkan unit yang terjual dengan harga perolehan rata-rata per unit. Untuk menentukan harga perolehan rata-rata per unit, maka kita hitung dengan cara yang pertama yaitu menggunakan rata-rata sederhana, kemudian menggunakan yang kedua itu adalah rata-rata terimbang. Untuk rata-rata sederhana, harga perolehan rata-rata per unit itu kita peroleh dari semua harga perolehan dalam satu periode itu dibagi dengan berapa kali perubahan harga perolehan. Kemudian untuk rata-rata terimbang itu kita akan memperoleh harga rata-rata per unitnya, yaitu dengan membagi cost of good available for sale dibagi dengan total unit available for sale. Oke, baik teman-teman, itulah penjelasan dari saya mengenai materi inventory part 1 ini. Akan berlanjut di part berikutnya mengenai inventory ini karena penjelasannya masih panjang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwasanya di dalam penyampaian materi saya ini masih banyak kekurangan, baik dalam penyampaian saya ataupun dalam segi lainnya. Maka dari itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya Apriyadana dari Prodi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu, mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.